McFarlane Toys Indonesia. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Edwin dari CBD Toys. Dan hari ini saya mereview keluaran terbaru dari McFarlane Toys, yaitu Aquaman and the Lost Kingdom. Ya, akhirnya setelah sekian lama ini figur datang juga. Dan langsung saja kita buka. Untuk kotak teman-teman, artnya ini cuma ada art kayak gini doang ya, jadi bukan foto, ini ilustrasi. Terus di sini teman-teman kita bisa lihat, teman-teman mendapatkan aksesoris berupa 2 tangan dan 1 tombak dan juga 1 Aquaman. Tentunya dengan kartu dan juga standee hitam klasik seperti ini. Sekarang langsung saja kita buka. Oke. Jadi teman-teman, kalau sudah nonton Aquaman ya, ini filmnya masih ada di bioskop. Dan ya, filmnya dibilang bagus banget. Enggak, tapi dibilang jelek juga dikit. Sangat disayangkan, film penutup DCU sangat biasa seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa. Walaupun begitu, tetap figurnya bisa dibilang figur yang bagus teman-teman. Kita langsung review aja ya. Jadi kalau kita misalnya lihat, figur ini itu punya patch di bahu ya, sehingga dia terlihat besar seperti di film. Tapi memang jeleknya patch ini tuh membuat gerakannya itu menjadi terbatas teman-teman. Di beberapa customizer yang saya lihat, mereka membuang patch ini ya, jadi dilepas gitu patchnya teman-teman. Cuman saya saran sih jangan ya, karena ketika patch ini dibuang maka bahunya akan terlihat jadi kecil sekali, jadi kurang bagus gitu. Tapi ya pilihan sih teman-teman. Nah, kalau kita lihat wajahnya teman-teman ya, bisa dibilang saya bisa melihat di sini ada Jason Momoa, dan secara wajah dia juga lebih mirip daripada yang versinya Zack Snyder. Untuk produser ini ya wajar aja, karena ini udah mungkin tahun keempat atau tahun ketiga McFarlane berkarya melalui mainan ya. Ini bagus banget teman-teman, lihat tuh kurtan pipinya tuh sangat perfect. Dan di sini teman-teman juga lihat ya, semuanya itu dia di molding warnanya dari plastiknya itu sendiri. Ya, tuh lihat. Kilatan-kilatannya juga pas, tidak ada. Biasanya kan di bagian sini kan teman-teman itu perbedaannya kan sangat kentara ya, ini nggak terlalu kentara. Hanya saja memang dia tidak terlalu reflektif, sedangkan yang lainnya kan lebih reflektif gitu. Nah, sekarang teman-teman untuk artikulasi, ini bisa lihat kiri, bisa lihat kanan, karena rambutnya dibuat demikian teman-teman, ini bagus banget, jadi tidak monoton. Terus dia bisa ke bawah, dia bisa ke atas, jadi dengan rambut panjang dia tetap punya artikulasi yang bagus untuk pergerakan. Untuk tangan teman-teman ini juga sangat disayangkan sih, tangannya ya dia bisa kemana-mana tapi tidak bisa ke atas ya, karena terhalang oleh bahu. Untuk torsonya teman-teman, di perutnya ini dia bisa bergerak sampai ekstrim ini teman-teman. Dia bisa kayang dan masih ketutupan, tidak ada bolong. Bungkuknya juga bagus teman-teman. Dan ini untuk artikulasi oke banget ya. Nah, untuk kaki teman-teman, tentunya ini dia masih bisa split, karena aksesoris pinggangan dia ini juga dibikin itu dengan bahan yang lentur. Terus juga bisa dilipat ekstrim ya. Kaki oke. Sekarang kalau tangan teman-teman ini nanti bisa diganti dengan tangan bawaannya dia ya, aksesoris. Nah, terus untuk tongkat teman-teman, ini tongkatnya juga bagus banget nih, tongkatnya King Atlan. Sangat beda jauh dengan yang versinya Snyder Cut, karena ini adalah tongkat ibunya, dan di sini adalah tongkatnya King Atlan yang membuat Aquaman menjadi seorang raja. Nah, kalau kita bandingin teman-teman, ini sih sudah saya repaint ya secara custom, jadi lebih terlihat realis secara kostumnya. Dan secara wajah teman-teman bisa dibilang memang dua-duanya punya kemiripan, tapi dibanding mirip mana, menurut saya lebih mirip yang ini teman-teman ya. Hanya saja memang kalau untuk secara pengecatannya dia bisa memberikan sedikit shading pada bagian mata, dan juga mata sedikit disipitin akan lebih mirip lagi. Tapi secara base-nya aja ini udah lumayan mirip banget teman-teman dibanding yang ini.
Untuk yang ini saya harus mengcustomnya dengan rambutnya Wonder Woman. Ya, saya tuker gitu agar bisa mirip. Oke, untuk ketinggian teman-teman nih, ketinggiannya sih sama ya dengan yang versinya Wonder Woman. Jadi nggak terlalu berbeda. Bagus sih. Tuh, ya, tingginya sama, nggak terlalu berbeda. Dan ini juga bagus banget ketika teman-teman gabungkan dengan tongkatnya. Dan sayangnya sih figur ini tuh saya lihat sih tidak masuk ya di toko KS ya. Dan toko TK pun sepertinya sudah berhenti untuk menjual McFarlane. Jadi kalau yang masuk tuh dia hanya Aquaman dengan kostum stealth suite yang dengan topo gitu. Jadi untuk yang kostum klasik kan dia tidak masuk, sayang sekali. Ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kurang lebih itu saja review saya hari ini. Dan ya, inilah kedua Aquaman yang saya miliki yang live action. Semoga nanti mungkin, nggak tahu ya, semoga nanti ada rilis ulang untuk figur ini dalam bentukan Aquaman pertama, tapi kostumnya saya harapkan memiliki artikulasi yang berbeda. Tapi overall untuk ini aja nih udah cukup ya. Dan oke teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya.